Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidhikrihi uqadun nawaibi wa syada'id. Ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil. Yassir lana farajan qariban ya'istu minal aqaribi wal aba'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid amma ba'd. Sadatinal alawiyin al-a'izza, para habaib yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Muhammad Syafi'i bin Syihabuddin, mudah-mudahan Allah berikan beliau ilmu yang barakah dan ilmu yang manfaat sehingga bisa mengangkat kita daripada gelapnya kebodohan menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan juga sahibul haja Bapak sahibul hajanya Bapak Zakaria. Kamu tuan rumahnya? Masa sih? Iya, iya dah. Bapak, masa tanya ke tuan rumah itu tidak ngomong kalau di rumah itu. Ikhwan Zaujatuh Haji Hambali. Haji. Bapak Haji Hambali, Sahibul Haja, Bapak Haji Zakaria, dan juga tetangga-tetangganya. Mudah-mudahan acara ini membawa barokah dan bermanfaat. Amin Allahumma. Sebenarnya ini semua nikmat. Nikmat karena pertemuan yang tidak disangka-sangka. Terkadang pertemuan yang mendadak itu tidak bisa diulang walaupun dengan 100 kali sebuah pertemuan. Kesannya itu. Karena kita tadi rencananya saya ini malam ini harusnya ceramah di Surabaya. Tapi subhanallah, kehendak Allah, langit Pontianak nggak mau kita pulang. Jadi muter-muter tadi di pesawat, tawaf labbaik Allahumma labbaik sampai setengah jam tadi. Jadi kita harusnya berangkat tadi jam 8 berangkat dari Ketapang, baru nyampe Pontianak hampir asar jam 4:30 baru nyampe Pontianak. Alhamdulillah. Tadi kita sudah, jadi saya tadi minta maaf nggak hadir baca dzikir karena tadi di atas pesawat sudah banyak berzikir tadi dengan ikhlas. Jadi mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat pertemuan ini insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, kita sedikit akan kaji, kita dengarkan beberapa nasihat daripada ulama. Saya niat menyampaikan, sampai niat mendengarkan. Mudah-mudahan dengan baiknya penyampaian, dengan baiknya cara mendengarkan, mudah-mudahan menjadi barokah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat, jika segumpal daging itu baik, saluhatil jasadi kullu, maka segumpal daging yang ada di dalam dirimu itu penentu kebaikan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Cara kita memandang itu tergantung daging ini. Cara kita mendengarkan, cara kita berbicara, cara kita makan, kegagalan kita menjaga kemaluan, kegagalan kita melangkahkan kaki ke kebaikan, kata Rasulullah, itu penyebabnya cuma segumpal daging. Kalau bahasa chipnya itu
kotor. Kalau kau bisa mengendalikan segumpal daging itu, maka wa idza saluhat, kau perbaiki, saluhatil jasadi kullu. Kau akan lihat bukan cuman baik, bukan cuman bagus, keajaiban yang dihasilkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ajaib. Bukan bagus. Ajaib. Kakimu akan menjadi kaki yang ajaib. Tanganmu akan menjadi tangan yang ajaib. Semua, mulutmu akan menjadi mulut yang ajaib. Keluarnya kalimat yang ajaib. Matamu akan menjadi mata yang ajaib. Telingamu akan menjadi telinga yang ajaib. Kenapa? Idza saluhat. Kalau kau perbaiki segumpal daging itu. Kal, fama hiya, apa itu ya Rasulullah? Ala wahya al-qalbu. Yang aku maksud gumpal daging itu adalah hati. Memang hati yang dimaksud bukan hati dohir ini, tapi itu adalah kayak Ka'bah. Ka'bah itu kan kiblat. Apakah itu hakikatnya? Tidak. Ada kiblat yang ada di langit. Kan seperti itu. Nah, hati ini juga adalah contoh daripada sambungan kepada hati roh kita. Kata Rasulullah, perbaiki hatimu, kau akan temui keajaiban yang ada di dalam dirimu. Orang-orang soleh itu Pak, para kiai, para habaib, para guru, para ulama, mereka terkadang mukanya jelek Pak. Ya maaf-maaf aja. Karena kok enggak nyindiran tuh, mana jelek juga ini. Habib Syafi'i kok ngelihat anak kan nggak enak. Ya apa ini? Cuman Habib Usman yang putih. Akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ngaji sebentar ya. Kita ngaji, ini ada disiapkan air untuk hadiah. Saya ceramah, tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Nanti sebelum saya tutup ceramah saya, apa yang saya sampaikan ini akan saya tanyakan kembali ke sampean. Ingat nggak dengan ceramahnya Habib tadi? Apa cuman bisa? Yang bisa ingat dengan ceramahnya Habib, nanti saya kasih hadiah air, saya doakan yang minum mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Yang minum mudah-mudahan kalau diminumkan ke orang yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau diminumkan orang yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan soleh-soleh. Kalau diminumkan kepada orang yang masih bermaksiat kepada Allah, mudah-mudahan air ini menjadi penyebab barokahnya pekajian ilmu, barokahnya zikir, maka mudah-mudahan air ini menjadi penerang hati kita. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa namanya? Kita ngaji, ini ada beberapa hadiah nanti. Ada hadiah air. Maaf saya malam ini nggak pakai surban karena sudah habis di Ketapang. Acaranya terlalu banyak. Ya nggak ada niat ceramah tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kan, ada di dalam diri kita itu segumpal daging. Itu kalau bagus Pak, sampean akan melihat keajaiban. Kita ungkap sekarang. Kenapa para kiai, para solin itu kok ajaib? Coba bayangkan orang soleh itu, ajaibnya. Hal yang paling jelek pun yang dia miliki ajaib. Ludah. Ludah ini siapa yang mau dengan ludah? Ada yang mengambil. Kotor. Tapi lain dengan ludahnya orang yang hatinya bersih Pak. Wali. Orang siapa sih wali? Orang yang hatinya bersih itu aja. Makanya orang itu diangkat jadi wali, penyebab terkuat itu ada 3. 1, bersihnya hati. Tapi dia bodoh Beb, nggak belajar. Loh, orang wali nggak perlu belajar Pak. Kalau udah dia bersih hatinya, Allah akan angkat dia jadi wali. Dan nggak ada ceritanya wali itu bodoh. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak pernah mengangkat seorang wali itu bodoh. Nggak ada wali bodoh. Walakin, akan tetapi idza akhadahu allama,
Tapi kalau Allah ngangkat seorang yang hatinya bersih jadi wali, allamah, Allah yang ngasih ilmu. Apa ilmunya? Ilmu laduni. Allah sendiri yang ngasih. Karena udah bersih. Kayak ini ruangan. Ruangan udah bersih semua. Manggil dekor, enak. Oh ini nanti gini, ini udah dicat, ini udah bagus. Tinggal Allah yang ngisi nanti. Oh ya, jadi orang diangkat jadi wali itu penyebabnya ada 3. 1, yaitu karena bersihnya hati. Kedua, karena baktinya dengan orang tua. Orang kalau jadi bakti sama orang tua, Allah angkat derajatnya sangat tinggi, Pak. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, inni la'arifu turuk akrab ilallahi min birril walidain. Aku tidak pernah tahu ada jalan yang super cepat sampai kepada Allah melebihi daripada berbakti kepada orang tua. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bakti sama orang tua ini kayak kita lewat jalan tol. Ada lampu merah di jalan tol. Ada polisi tidur. Polisi berdiri nggak ada. Kok polisi tidur? Kenapa? Jalan tol. Begitu juga orang yang berbakti dengan orang tuanya, dia ini seperti jalan ke Allah lewat jalan tol. Dan tidak syarat orang tua kita harus alim, Pak. Nggak syarat orang tua kita harus ahli ibadah. Sekalipun kafir orang tua kita, kita wajib berbakti kepadanya dengan garis catatan selagi tidak memerintah kita perkara yang haram. Qaidahnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ceritanya kita taat kepada siapapun untuk bermaksiat kepada Allah. Paham ya? Nah itu karena dulu ada seseorang yang seharusnya menjadi sahabat tapi nggak jadi. Kenapa? Gara-gara seorang ibu namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seharusnya bisa jadi sahabat Nabi. Kalau udah sahabat, Pak, nggak bisa ditawar kemuliaannya. Siapapun guru kalian, wali kutub yang pernah diceritakan, Syekh Abdul Qadir, Habib ini, Kiai ini, semuanya kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh ada yang lebih hebat dari sahabat Rasulullah walaupun dia yang paling rendah derajatnya di zamannya. Kenapa? Karena dia orang yang dimuliakan oleh Allah, matanya memandang langsung Rasulullah. Nggak dipilih kecuali Allah memilihkan orang untuk menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Uwais Al-Qarni seharusnya bisa memandang Rasulullah jadi sahabat. Cuman penghalangnya satu. Siapa? Ibu. Ibunya jadi penghalang. Dia udah mau berangkat, udah bawa koper. Tapi ya nggak ada koper dulu. Bawa sango, bekal untuk berangkat ke Nabi. Ibunya ngomong, nak mau kemana? Bu, izinkan aku mengembara sebentar untuk mengambil baiat Islamku kepada Rasulullah. Karena beliau sudah di akhir hayatnya. Aku ingin mendapati beliau dan menjadi sahabat beliau. Kemudian aku akan kembali kepadamu. Aku akan berikan beberapa orang yang akan berkhidmat kepadamu. Gal, nah, kau mau nyuruh siapa? Kita nggak punya uang, kita ini miskin. Kau nggak mengizini aku, Bu? Jangan, kau di sini. Akhirnya nggak berangkat dan mukanya nggak berubah, mukanya nggak berubah Uwais Al-Qarni. Akhirnya baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya mencuri perhatian Rasulullah. Rasulullah tercuri hatinya. Apa kata Rasulullah? Di akhir zamannya dia panggil itu Umar, Sayyidina Umar, dia panggil Sayyidina Ali, gal ya Umar, ya Ali, tolong cari nanti kalau aku udah nggak ada, cari itu yang namanya Uwais Al-Qarni dari daerah namanya Qarn, dari daerah Yaman. Kamu berdua minta doa kepadanya. Suruh minta doa. Siapa? Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, aku pintunya ilmu. Ana madinatul ilm. Aku gudangnya ilmu. Aku kotanya ilmu. Pintunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Faman aradal Madinah falyati min babiha.
Siapa yang pingin hakikatnya ilmu, lewat Ali. Itu adalah pintuku. Disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Yang mana Uwais Al-Qarni ini orangnya tampilannya compang-camping, sering dibuat mainan sama anak kecil. Anak-anak kecil kayak gini kan paling seneng kalau ketemu orang gila. Tapi dulu kalau orang gila sekarang mukul, kalau orang gila dulu takut sama anak kecil. Namanya? Karena gilanya orang dulu itu karena lapar. Kenapa orang sekarang orang gilanya kok mukul? Karena gilanya dia stres disiksa oleh istrinya, Pak. Betul ya? Betul ini. Oh, takut semua sama istrinya. Nah, ya. Orang gila dulu tuh kalau ketemu anak kecil lari semua. Kenapa? Karena mereka anak kecil ini ngambil batu. Dua yang dibuat mainan sama anak kecil dulu. Anjing sama orang gila. Dilempari. Sampai Sayyidina Uwais Al-Qarni itu ketika dilempari kakinya mengatakan, "Gal ya ikhwata, anak kecil. In kana la budda, kalau memang kau harus ngelempar aku, tolong ya batunya agak diperkecil sedikit. Kenapa? Kau lempar kakiku, luka, bengkak. Kamu tahu, tadi malam lemparan yang kemarin kau lemparkan kepada aku, tadi malam membuat aku sholat malam harus dalam keadaan duduk karena kakiku bengkak." Ini Uwais Al-Qarni. Disuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena mencuri perhatian Rasulullah karena baktinya kepada ibu. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu adalah ta'alluquhu bi syaikhi. Kuatnya hubungan dengan seorang guru. Orang kalau kuat hubungannya dengan guru, Pak, mudah diangkat jadi wali. Mudah. Kok bisa, Beb? Saya kasih contoh. Kamu tahu nggak? Camat-camat yang ada di sini pakai camat, istilah camat ya. Camat-camat yang ada itu siapa? Kamu tahu? Terkadang supirnya bupati. Paham? Supirnya bupati, tukang nyuci mobilnya bupati. Kenapa? Karena dia dekat dengan yang punya daerah, ngangkatnya dengan mudah. Kamu jadi camat sana. Kenapa saya ngomong gini? Di daerah saya gitu. Yang dari camat siapa? Dulu asistennya bupati, cuman yang nyupir bupati, sopirnya jadi camat. Kenapa? Itu penguasa daerah. Lalu bagaimana dengan seorang wali? Dia adalah DPR-nya Allah. Paham ya? Jadi kalau ada orang dekat dengan orang soleh, apalagi dekat dengan gurunya, gampang diangkat untuk menjadi wali. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paham ya? Jadi makanya istimewa kalian dipilih oleh Allah untuk dekat dengan Habib Muhammad Syafi'i, ngaji ilmu di sini. Udah, Pak. Paham nggak paham, dengarkan. Yang penting didengarkan. Dikatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian duduk dengan ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita. Karena Allah menghidupkan hati yang mati. Kenapa mati? Ya karena maksiat, karena dosa-dosa kita. Binuril hikmah, dengan cahaya ilmu yang disampaikan. Kama yuhyil ardal mayyitah bima'il matar. Allah menghidupkan hati yang mati sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan turunnya hujan. Makanya itu istimewanya duduk dengan Rasul. Tapi syaratnya dua. Alaikum bimujalasatil ulama. Tapi harus duduk. Yang kedua, bukan cuma duduk. Kadang kita kan enggak kalau majelis seperti ini. Nyari tempat yang nyindir yang sekiranya hilang udah. Ya, sekolahnya bisa Isra Mi'raj dengan cepat. Nah, ya. Yang kedua, wastima, dengarkan. Tugas kita datang mendengarkan. Paham nggak paham bukan urusan kita, Allah nanti yang ngasih. Nah, karena itu tiga ini yang membuat orang diangkat jadi wali. Nah, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Wa idza saluhatil jasadi kullu. Kalau itu baik akan menjadi baik semuanya. Wa idza fasadal jasadi kullu ala wa hiya al qalbu. Kalau rusak segumpal daging itu akan rusak semuanya. Apa itu? Hati. Orang soleh itu kenapa sih jadi soleh? Orang yang hatinya bersih. Nggak ada iri, nggak ada dengki.
Makanya kita nggak jadi wali-wali. Kenapa? Karena masih iri. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, man kana dhimmatuhu murtahinatun bil khalqi la yumkinu as-sairu ilal haqqi. Siapa orang yang masih dirinya terikat dengan manusia, dia nggak mungkin bisa berjalan kepada Allah. Alhamdulillah. Enggak, sudah sampai, sudah kelihatan ini. Merah putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi apa namanya? Orang kalau masih terikat, nggak mungkin bisa jalan. Kita mau gini ini. Makanya orang kalau masih terikat dengan manusia nggak mungkin bisa sampai kepada Allah. Terikat dua, terikat dosa dengan manusia, terikat dosa atau terikat hubungan dohir, hutang piutang. Jadi kalau kita punya dosa sama Haji Zakaria, jadi lehernya anak ini kena talinya itu ke Haji Zakaria. Anak punya dosa sama Habib Muhammad Syafi'i, anak terikat. Gimana mau terbang? Balon aja dengan satu tali itu nggak bisa terbang. Lalu bagaimana dengan satu balon ada 100 tali? Maka gimana? Putus dulu talinya, maka kamu akan bisa terbang ke atas. Apa tali ini? Dosa kita dengan manusia. Makanya kata Rasulullah, ata'lamuna manil muflis. Kamu tahu nggak siapa orang bangkrut? Loh, orang bangkrut ini yang tokonya kemalingan, kecurian, kebakaran. Apa katanya? Kata Rasulullah, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Orang yang banyak sholat malam. Orang yang banyak hadir pengajian. Orang yang banyak berzikir. Orang yang banyak bersedekah. Ini orang bangkrut. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Iya, dia banyak ibadah tapi nanti di hari kiamat bangkrut. Bangkrut itu kan bukan tidak punya. Banyak langsung habis seketika. Kan gitu. Loh, dia kan ahli zikir, kenapa bangkrut? Kata Rasulullah, syatama hadza wa dzalama hadza wa syatama hadza wa dzalama hadza. Dia banyak ibadahnya, tapi di hari kiamat nanti dia itu bangkrut karena di dunia ahli ibadah, tapi ngomongi itu, itu. Apalagi ibu-ibu. Kalau udah ada perempuan pakai kerudung, kumpul 4 orang, terjadilah sebuah pengajian umum yang namanya bisi-bisi. Pak, tahu Pak? Saya cuma mancing aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Ini riba itu nghabiskan ibu-ibu, ya Allah. Makanya dikatakan perempuan itu banyak masuk neraka, Bu. Allah, kok Allah katanya. Nggak terima, Pak. Bapak-bapak juga banyak kok, Bu. Ya, tapi ya Rasulullah menyebutkan banyak perempuan. Kenapa? Rasulullah itu pernah jalan, ada rombongan perempuan. Dikasih tahu, wahai wanita, di malam Isra Mi'raj aku lihat penduduknya kebanyakan yang aku lihat adalah wanita. Udah jalan Rasulullah. Takut perempuan. Loh, kok bisa? Dikejar sama satu perempuan namanya Zainab. Makanya kata Rasulullah apa? Kalian banyak masuk neraka. Kalau ingin selamat, perbanyak sodako. Perbanyak sodako. Akhirnya apa? Akhirnya satu perempuan ini cerdas. Kok bisa aku mau masuk neraka? Kan? Kok bisa aku mau masuk neraka? Perempuan. Aku harus tanya. Apa salah kita? Kita akan hindari. Dikejar itu Rasulullah sampai masuk rumahnya. Ditunggu masuk rumah, diketok. Tok, tok, tok. Man? Zainab. Zainab siapa? Zainab binti Fulan. Kemudian dibukakan sama istrinya Nabi. Izin bertanya ya Rasulullah, kenapa kau tadi bilang wanita itu banyak masuk neraka, kemudian disuruh memperbanyak yang namanya sodako.
Kemudian, ya Rasulullah, ini emasku, aku ingin bersedekah fisabilillah. Tapi aku mau tanya ya Rasulullah, kenapa perempuan kok banyak masuk neraka? Semangat lagi-laki dengarkannya nih, mau disampaikan ke istrinya nanti ini. Hah? Akhirnya apa? Kata apa namanya? Kata Rasulullah, yang membuat kalian banyak masuk neraka adalah dua hal. Satu, yaitu adalah mulut. Apa? Apa? Apalagi kalau ada pengajian kayak gini, udah hadir rutin, gak taunya tiap minggu, gelang itu nambah satu. Tiap minggu nambah satu, tiap minggu nambah satu. Kata yang sebelah, "Psst." Tapi nggak ada kalau di sini ya, nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada yang ngaku Pak kalau di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang kedua yaitu adalah perempuan itu yang mengkufuri suaminya, tidak bersyukur dengan suaminya. Betul ini Pak ya? Kok tidak ada yang jawab ini? Takut semua. Takut. Ente jawab betul Pak, tidak masuk rumah hari ini Pak. Kurang bersyukur dengan suami. Paham ya? Itu kelemahan wanita. Disebutkan di seperti ini bukan menghinakan kalian, tapi berusahalah untuk menghindari. Kenapa? Makanya wanita yang kaya itu siapa sih? Wanita yang kaya adalah wanita yang memiliki 3 hal. Berapa hal? Berapa hal? 1. Wanita yang menerima apa yang diberi oleh Allah. Kedua, wanita yang berusaha menikmati apa yang dia miliki. Yang dimiliki, dinikmati. Ketiga, tidak melirik milik orang lain. Ini penyakitnya perempuan. Melirik ini penyakitnya perempuan. Ada sedikit kudungnya, mereknya kelihatan Zoya, langsung dipandang. Tahu ya? Apalagi perempuan biasanya kalau bertamu ke rumahnya orang kaya, Masya Allah, sampai tempatnya tisu ini kalau orangnya ngambil teh diangkat, mereknya apa, dicek di Shopee. Ini 200. Semuanya dicek. Kapan kamu melirik harta milik orang lain, maka kamu tidak dikatakan kaya walaupun kamu memiliki dunia seisinya. Paham ya? Karena dulu ada seorang Habib namanya Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Apa katanya? Al-fagru huwa khauful fagri. Kapan kamu dikatakan miskin? Kita dikatakan miskin ketika masih ada rasa di dalam diri kita takut miskin. Kapan kita takut miskin? Kamu miskin. Orang miskin itu yang punya rasa ketakutan. Punya rumah kayak gini, punya mobil. Nanti apa? Ini kalau nggak dikunci double gimana? Kalau terus ini jalannya sempit. Kalau berat gimana? Makanya orang kaya itu lebih cepat mati 1 bulan daripada orang miskin. Bu, enggak Ji, jangan lihat gitulah. Anak kok nggak enak. Kenapa? Kenapa orang kaya kok lebih cepat mati 1 bulan? 1 bulan aja. 1 bulan aja Ji. 1 bulan lebih cepat mati daripada orang miskin. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang gemuk ini.
Ya apa mau makan roti jiung ceramah ini sih? Mau pamer tutupnya roti, Pak Haji. Roti ada tutupnya, subhanallah. Kalau kita di rumah roti masuk kantong. Kenapa orang kaya itu lebih cepat mati 1 bulan daripada orang yang miskin? Satu, kenapa? Karena memiliki rasa takut yang berlebihan. Rasa takut lebih membunuh daripada penyakit. Makanya ada di sebuah kitab itu diceritakan, ada seorang kiai memiliki santri dari bangsa jin. Dan ini masuk akal, bangsa jin itu. Paham ya? Dia ini punya santri bangsa jin. Ketika itu satu saat dia ini datang ngomong, "Kiai, saya 1 bulan ke depan mau cuti." Loh, kenapa? Kita ini dapat tugas untuk menyampaikan to'un. To'un itu artinya ada 3, nanti kapan-kapan kita terangkan. Hasil penyakit yang merata itu namanya to'un. Penyakit kayak kemarin, corona, bisa dikatakan to'un. Penyakit yang merata membawa kematian yang banyak, itu namanya to'un. Ada juga mengatakan to'un itu adalah almas minal jin, gangguan dari bangsa jin. Itu to'un. Tapi kalau ngetok pintu kemarin kan sempat viral ya. To'un itu katanya ngetok pintu, tok 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 tok, kalau dibuka bisa mati. Dilihat gak ada orangnya. Itu to'un goblok namanya. Kok ada to'un ngetok pintu itu ya apa sih? Ada maling mau nyuri, saya mau nyuri. Ya gak ada lah. Itu kan cuman kerjaannya YouTuber supaya dilihat orang. Mana ada penyakit ngetok pintu? Gak ada cendela, masih pinteran malaikat. Paham ya? Akhirnya dia bilang ini akan ada to'un, dan maaf kiai nanti salah satu orang, ini ada bocoran, kiai salah satu orang yang akan meninggal dunia. Tapi tenang kiai, bukan saya yang bunuh, saya nyuruh teman saya aja. Saya yang lain, kan gak enak guru saya. Akhirnya udah terjadilah to'un. Kiai ini udah sangka, odas, anak mau mati, anak mau banyak silaturahmi, anak mau banyak sedekah, percuma. Harta yang anak miliki adalah yang punya kamu, ada yang kamu keluarkan ketika kamu masih hidup. Karena harta ini kan fasilitas dari Allah. Makanya nanti di hari kiamat ada 3 orang yang akan menyesal. Di hari kiamat nanti berapa orang yang akan menyesal? 1 orang, yaitu adalah seorang juragan. Apa bos itu apa? Seorang bos yang memiliki pegawai lebih hebat ibadahnya daripada bosnya. Ini bos akan menyesal di hari kiamat. Kenapa? Loh, betulnya dia bos, dia nggak perlu kerja. Waktunya sholat dia mau keluar kapanpun bisa, tapi pekerjanya harus izin, harus sholat nyari tempat, nyuri-nyuri waktu untuk sholat. Kalau ada bos kalah ibadahnya dengan pekerjanya, maka ini bos akan menyesal nanti di hari kiamat. Kamu dikasih waktu kosong nggak ibadah. Ini loh orang yang sibuk kerja, dia capek ngangkat ini ngangkat itu, nasi ibadah. Bos seperti ini akan menyesal. Ente dilihat sama yang gemuk sih. Ente ngelihat lagi dipecat ente. Yang kedua, apa yang kedua yang akan menyesal? Yaitu adalah orang kaya yang memiliki harta melimpah ruah, tidak disodakokan ketika dia masih hidup. Kemudian diwariskan kepada anak cucunya ahli sodako. Maka orang kaya ini akan menyesal. Kenapa? Karena dia dikasih fasilitas dia tidak keluarkan ketika dia masih hidup. Ada bupati jadi bupati, ada mobil dinas, ada rumah dinas, ada uang ini nggak dipakai. Setelah dia pensiun, dia sok mau pakai rumahnya. Kata nggak bisa. Ini dipakai cuman waktu dinas saja. Paham ya? Seperti itu. Makanya orang dulu kalau sodako itu gaya. Mereka kalau mau sodako gini, tahu kalau sodako itu akan kembali kepada dirinya. Dia mengatakan, khud lalaka, ambil. Ini bukan buat kamu. Nanti uang ini akan kembali kepada aku. Kamu itu cuma titip. Kamu itu tukang wesel. Aku titip uang ini buat kamu, kamu makan. Nanti uang itu akan kembali kepada aku. Makanya Imam Hasan Al-Basri, siapa namanya?
Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau ada orang miskin minta-minta, dia mengatakan marhaban biman hamala zadi ila yaumiddin. Selamat datang kepada orang yang membawakan bekalku nanti di hari kiamat. Jadi orang dulu kaya. Jadi kalau kaya, orang kaya dulu kalau sodako gini, ambil, bukan buat kamu, akan kembali kepada aku. Namanya? Yang miskin, fagiruhum hurun. Yang miskin nggak lemah, Pak. Mengatakan kalau dikasih Mama Haji Zakaria, nih zakatku, ini ambil, bukan buat kamu, akan kembali kepada aku. Yang nerima gini, mana Ji? Bukan buat ini, bukan dari kamu, ini dari Allah, cuman lewat kamu. Mana? Jangan ditiru ya, Dut. Nanti ya Hanu Haji Zakaria, Dut, ambil ini hadiah buat kamu, THR. Tapi bukan buat kamu, kembali kepadaku. Mana Ji? Itu kata Habib bukan dari kamu, dari Allah Pak Ji. Kata Pak Ji, nggak jadi Nut, saya kasih yang lain aja. Akhirnya nggak jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, jadi itu orang yang akan menyesal. Orang kaya punya harta, dia nggak keluarkan. Kemudian apa? Kemudian dimiliki orang lain, dia bisa. Yang kedua, siapa yang akan menyesal? Yang akan menyesal nanti di hari kiamat adalah orang alim, memiliki ilmu, tapi nggak mau disebarkan. Kemudian ilmu itu dimiliki orang lain, dan orang lain itu menyebarkan ilmunya. Karena ada di sebuah daerah itu, alumni pesantren, mau disuruh ngajar, nggak mantang. Akhirnya ada alumni baru ngamalkan ilmunya, manfaat, dihasuti sama ini. Ini orang akan menyesal nanti di hari kiamat. Dikasih kemuliaan ilmu. Kita Pak, kita punya ilmu, kita sebarkan. Sampai dengar, makanya kalau ada orang alim ngajar ilmu, jangan dilihat dosanya dia. Dia cuma pengantar paket. Karena paket, walaupun dia mulutnya bau, yang penting paket kamu nyampe. Iya enggak? Masa kita mau nyiumi mulutnya itu kan enggak. Cuma ngantar paket, tapi ketika ngomong, ini Bu, tapi habis ini nggak akan datang lagi. Orang yang ngantar paket, terkadang sepedanya jelek, bannya gini-gini. Nggak, jangan dipikiri bannya. Yang penting paket kamu sampai dengan selamat. Begitu juga keadaan orang alim. Kalau ada orang alim, dia punya kejelekan, dia punya keburukan, jangan diperiksa. Bukan tugas kamu. Paham nggak? Ada tukang paket diperiksa. Kamu pakai celana dalam nggak? Loh, ada apa sih? Ente tanya celana dalamnya itu. Nggak perlu, yang penting. Kenapa, Bib? Lupa, nggak pakai? Hah? Sama, Bib. Ada apa kamu memeriksa dosanya orang itu? Kamu nggak dituntut dengan artinya apa? Makanya dulu ada dari Habib dari Palembang, siapa ya? Habib Alwi Bahsin atau siapa? Habib siapa? Habib Alwi ya? Bin Ahmad ya? Bin siapa? Habib Alwi Bahsin. Habib Alwi Bahsin itu mengatakan bahwasannya beliau mengatakan apa namanya, ambil fatwa dari para ulama, jangan kau lihat dosa mereka, karena dosa mereka antara dia dengan Allah, bukan kamu, nggak usah ikut-ikut. Jadi kalau ada orang alim, dia dengarkan, dia ceramah, nggak usah ditanya. Oh ini gini nih, ini anu. Jangan. Kenapa? Kita nggak dituntut dengan dosa orang. Oh ya? Kita nggak dituntut dengan dosanya dosanya orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang akan menyesal tadi ada berapa? Ada tiga. Lah dengarkan. Kemudian To'un tadi ini, orang kaya ini. Orang kaya ini, dia ketika itu apa? Dia ini yang namanya apa? Yang namanya syekh ini, dia sodako, dia silaturahmi. Habis itu apa? Selesai to'un apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Selesai to'un, ini kiai nggak mati. Jinnya datang lagi. Loh, kok nggak jadi mati aku? Iya Kiai, nggak taunya silaturahmi yang kamu lakukan dan sodako yang kamu lakukan itu menambahi umurmu. Makanya kata Rasulullah, silaturahmi itu menambahi keberkahan umur kita.
Paham nggak? Nah, terus yang mati dulu kamu bilang 1.000. Tapi kenapa di desa ini yang mati 10.000? Kata jinnya, iya Kiai, yang jadwal kena taun itu 1.000. Yang 9.000 ketakutan karena tetangganya kena taun. Takutannya dia kaget mati. Jadi yang mati karena taun itu 1.000. Yang mati karena takut kena taun 9.000. Kayak kemarin, yang mati karena corona sedikit. Tapi yang takut corona suntik ini suntik itu sehat disuntik gini-gini mati. Kasihan kan kai-kai ini. Paham ya? Jadi rasa takut itu lebih membunuh. Yang kedua, kenapa orang kaya itu kok suka kok cepet mati, lebih cepat mati daripada orang miskin 1 bulan? Kenapa? Karena suka check up. Betul ya? Suka check up. Tangan gerak sedikit ke kucing, ke anjing, ke mana? Ke rusa. Benda kucing kan betul. Ada kucing, ada rusa, ada harimau, ada ya kebun binatang lah Ji. Kenapa kok ketawa? Ada apa dengan kucing? Ada kucing tadi. Check up. Kemana? Kucing. Kucing di check up. Subhanallah. Nah, ya? Makanya rasa takut itu lebih membunuh. Makanya dengar kan? Orang yang gampang kena jin, yang gampang kena sihir itu ada 6. Orang yang gampang kena gangguan jin, sihir ada 6. 1, terlalu gembira. 2, terlalu sedih. Sedih, takut. Kenapa? Ketika kita sedih atau rasa takut, itu gampang masuk serangan-serangan. Takut ini. Diserang. Apa? Dukun nggak ada yang nyerang udah gini-gini dulu. Karena takut tadi itu. Paham ya? Yang ketiga, pengantin laki. Keempat, pengantin perempuan. Gampang diganggu sama jin. Kalau mertuanya nggak diganggu karena udah kepikiran kan banyak utang sapi untuk nyembelih kerbau untuk pengantin. Kalau pengantin kan pikirannya cuma di dalam kamar aja. Yang kelima, anak kecil yang menangis sebelum maghrib. Yang keenam, perempuan ketika dalam keadaan nifas. Ini mudah diganggu. Diganggu sama jin. Paham ya? Jadi yang kenapa orang kaya itu suka check up? Sedikit check up. Akhirnya apa? Yang namanya dicek. Dari ujung kaki sampai ujung rambut dicek, Pak. Keluar semua, Pak, penyakit, Pak. Akhirnya penyakit kena es, nggak boleh es. Nggak boleh kopi, nggak boleh kena angin, nggak boleh terlalu dingin. Mati dia. Karena tahu, paham ya? Kayak kita tahu, ini jalan dulu di sini banyak hantu. Bukan 1-2 orang yang cerita. Akhirnya ketika jalan dia wah, padahal ada kucing lewat. Karena dia sudah takut dahulu. Tapi orang kalau nggak ada rasa takut dia kan. Makanya orang kaya itu mati kenapa? Karena sering check up. Jadi ketahuan penyakitnya. Kalau kayak gendut ini kan enak dia. Karena nggak pernah check up, dia tidak ketahuan penyakitnya, tapi tahu-tahu mati. Kadang ada seorang istri mengatakan bahwasanya suamiku nggak punya penyakit. Kata siapa? Coba diotopsi penyakitnya keluar semua. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada segumpal daging, kalau itu bagus semua, kalau rusak semua. Apa itu? Yaitu hati. Bagaimana cara supaya hati kita supaya bagus, hati kita supaya bersih? Caranya ada 4, tapi sudah terlalu malam. Insya Allah. Padahal ini masih mukadimah ini. Hah? Bukan lanjut, Anda belum dikasih makan dari sore. Ada makan sini. Ente lupa kalau anak manusia. Ya. Lanjut Ji.
Ini kalau lanjut lain hitungannya Ji. Tadi Indomie ya. Iya. Iya. Iya, tadi sudah habis Beb, kena muter-muter di kan. Ji lain loh hitungannya nih. Apa anak pulang lagi ente telepon ceramah lagi gitu. Ente mengontra anak. Giginya hilang satu gitu. Nanti nambah ke kucing, nanti ente anak kasih beli giginya kucing. Allahumma shalli Ahmad. Yaudah, kita lanjut. Dengarkan. Gak apa-apa terus ini. Dengarkan. Apa yang sebenarnya ceramahnya tadi ini itu masih mukadimah tadi itu. Ini baru masuk pintu sih. Apa yang membuat hati kita bersih? Ini penting, Bu. Hati kalau bersih, semua dunia ini tergantung keadaan hati kita. Maaf Pak ya. Haji Zakaria. Allah kasih nikmat, mudah-mudahan Allah jaga nikmat beliau. Paham ya? Karena kata Rasulullah ada dua orang yang perlu kita iri. Kita boleh iri dengan dua orang itu. Satu al-ghani al-munfik, orang kaya yang suka bersedekah. Perlu diiri kata Rasulullah. Yang kedua al-alim alladhi ya'mal bi'ilmi, orang yang punya ilmu mau mengamalkan. Dengar kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Anak mau cerita apa tadi? Yang membuat hati bersih. Iya, ada 4 yang membuat hati kita enggak, tadi ada mau cerita, anak lupa gara-gara Haji